Halo sahabat Chat RSA UGM, jumpa lagi bersama saya Lisa di TikTok, trending informasi terkini. Sahabat sehat, ini kita kembali lagi dengan podcast kesayangannya RSA UGM, masih seputar bulan puasa Ramadan. Dan ternyata memang kalau ngomongin soal puasa, tidak melulu soal kewajiban puasanya aja, tapi ada soal kesehatan. Nah, kalau ngomongin kesehatan, pasti tidak lepas soal obat-obatan. Ya, kalau memang kita datang ke rumah sakit atau ke suatu klinik karena sakit, kita akan mendapatkan obat. Tapi, pasti ada beberapa pertanyaan nih dari sahabat sehat. Terus gimana Kak kalau misalnya berpuasa, tapi ada kewajiban minum obat? Oke, di TikTok hari ini yang akan meluruskan semua kebingungan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat, ada apoteker dari RSA UGM sudah hadir bersama saya. Halo Mbak Rahma, Halo, mungkin Kansa. boleh disapa dulu Halo, sahabat sahabat sehatnya. sehat. Ya, perkenalan dulu boleh kalau ini Oke. karena saya tanya cuma Mbak Rahma aja nih. Baik. Oke, sahabat sehat, perkenalkan saya apoteker Rahma. Di sini sebagai apoteker di RSA UGM yang akan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan Kak Lisa. Oke, sebetulnya bukan pertanyaan saya aja nih, Iya, tapi mungkin. ada dari netizen, Iya. dari sahabat sehat. Nah, Mbak Rahma, kan memang ketika kita menjalankan kewajiban puasa, tidak lupa juga untuk kewajiban minum obat Iya. bagi mungkin pasien-pasien yang sedang sakit. Nah, itu gimana sih? Apakah ada obat-obatan yang bisa membatalkan puasa? Tentunya bisa ya, karena Iya, itu kan ada. kita konsumsi ya. Nah, itu Iya. aturannya gimana sih kalau untuk obat-obatan ini? Oke, baik. Oke, ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Biasanya konten-konten ada sebelum Ramadan ada. Nah, ini kita coba jelaskan apa saja obat yang bisa membatalkan puasa dan sebenarnya ada juga kok obat yang tidak membatalkan. Ada obat yang Ya, tidak membatalkan? pasti. Oke. Karena obat itu jenisnya sangat banyak ya. Nah, ini yang pertama kita harus tahu prinsip yang membatalkan puasa dulu ya. Segala sesuatu yang dimasukkan dan melalui saluran cerna ya, itu bisa batal. Ya, misalkan kita makan minum itu sudah pasti batal. Oh, berarti kalau oral ya, lewat mulut. Betul. Oke. Contoh obatnya ya pasti kita tahu ada tablet, sirup, atau puyer, iya. ya, segala hal yang diminum dan masuk melalui mulut kita sampai ke perut, nah itu bisa batal. Tapi obat lainnya selainnya tidak batal. Apa itu? Seperti itu. Contohnya misalkan Kak Lisa pakai krim, ya jelas nggak Oh batal. iya, Itu kan oke, obat betul juga. betul. Nggak kepikiran ya kalau Iya, memang obat tuh betul. jenisnya tuh banyak ya, Iya, termasuk betul. yang krim tadi itu juga Krim obat. tadi jelas tidak ya, karena lewat kulit. Kemudian ada juga yang tetes telinga, ya jelas ya, tetes iya. telinga, tetes mata, itu juga obat yang tidak batal puasanya. Masuk ke tubuh kita tapi Iya. tidak melalui saluran cerna. Betul. Kemudian ada juga yang pasien yang pakai semprot hidung gitu. Walaupun lewat hidung, biasanya kalau tidak sampai masuk ke kerongkongan itu juga tidak batal. Oke. Gitu. Nah, ini kalau misalnya tadi bridgingnya adalah semprot hidung. Ada yang obat yang untuk asma atau apa itu yang semprot? Inhaler itu ya, Inhaler itu. beberapa pasien yang dengan kondisi paru yang sakit itu biasa pakai inhaler itu kalau misalnya sesak asma tadi. Ada juga bentuk selain inhaler ada yang lain seperti itu. Nah itu tidak batal karena hanya dihirup, ibaratnya kayak kita menghirup oksigen. Gitu. Oh, jadi inhaler itu tidak sampai ke saluran pencernaan Iya, gitu tapi ya? langsung ke pernafasan. Oh, Gitu. Dan jadi itu meskipun hanya lewat mulut tapi tetap nggak iya, membatalkan ya? karena hanya partikel kecil yang langsung ke pernafasan. Ibarat kita menghirup oksigen seperti itu. Tapi ada juga Kak yang obat-obat mohon maaf lewat belakang juga. Misalkan ada suppositoria yang untuk pelancar BAB itu atau yang dimasukkan melalui vagina atau ovula itu juga tidak batal ya. Ya Oh, seperti iya. itu. Ada juga mungkin yang pertanyaan kalau pasien yang dapat injeksi. Oh, insulin mungkin? Iya, kalau insulin jelas tidak batal karena dia suputan atau hanya disuntikkan di bawah kulit aja. Nah, kalau yang intravena bisa disuntik itu juga tidak batal karena dia ada yang intravena, ada juga intramuskular, jadi lewat otot aja. Itu tidak batal. Vaksin ya contohnya atau apa gitu? Iya, vaksin. Oke. Kemudian ada notes juga Kak di sini. Yang intravena itu tidak batal selama bukan pengganti makanan. Kan ada juga tuh infus yang bentuknya untuk nutrisi parenteral atau pengganti makanan atau nutrisi tubuh. Nah itu batal. Kalau misalkan infus yang injeksi bukan untuk makanan minuman tadi, itu tidak batal.
gitu. Oke. Sama mungkin ada juga pertanyaan ini mungkin karena kasus pasien kita sangat kompleks ya di sini, jadi Banyak berbagai ya? macam obat banyak kayak gitu. Ada juga Oke. satu obat yang Kakak Lisa pernah dengar, ada obat yang sublingual atau yang Oh diletakkan iya, di bawah lidah. betul. Nah, kira-kira batal atau tidak? Contohnya ISDN ya? Betul. Yang di bawah lidah batal atau tidak? Enggak ya, karena itu aliran darah ya? Iya, betul Oke. sekali. Udah Ini 100% aku betul. seperti cerdas cermat Iya, guys. betul. Nah, itu mungkin beberapa orang berpikir, oh itu kan masuk mulut ya Kak, gitu. Takutnya kan masuk ke perut gitu. Tapi sebenarnya tidak, karena ketika kita diletakkan di bawah lidah itu kan langsung diserap oleh pembuluh darah di bawah lidah. Oke, gitu. jadi mungkin kalau misalnya ada yang punya riwayat penyakit jantung, kemudian mungkin kambuh, ada nyeri dada itu, dan memerlukan ISDN, sebetulnya ternyata diminum tidak batal. apa-apa. Iya, Oke, betul. Gitu aja, nah Kak. terima kasih Mbak Rahma atas Oke. penjelasannya tadi di awal sudah sangat lengkap ya sahabat sehat. Nah ini mungkin kalau untuk yang ada beberapa waktu nih harus diminum 2 kali 1, 3 kali 1. Nah itu penyesuaiannya ketika minum obatnya gimana? Karena kan waktu Iya. makannya hanya ada 2 kali nih sekarang, sahur dan berbuka Iya, nih. betul. Menyesuaikannya gimana itu? Kalau untuk waktunya ya ini kita bahas dulu. Kalau yang 1 kali sehari gampang, Oh, pilih aja. iya. Sahur atau buka. Kalau 2 kali juga gampang, sahur buka. Nah yang 3 kali Kak, ini mungkin teman-teman juga bingung gitu ya di rumah. Aduh gimana ya obatnya? Nah kalau yang 3 kali sehari ini tergantung obatnya Kak. Jadi nggak semua obat tuh bisa diatur 3 kali sehari, karena kan siangnya nggak minum tuh. Nah betul. kita bisa menyiasati dengan sahur, berbuka, terus yang ketiganya sebelum tidur, mungkin sekitar jam 10 atau 11 malam gitu. Tapi ini nggak waktu semua obat pendek bisa ya. seperti itu. Nanti kita jelaskan apa aja obat yang tidak bisa diatur seperti tadi, ide kita itu tadi 3 kalinya. Kemudian Untuk ada juga menyiasati itu ya? menyiasati 3 kali. Ada juga yang 4 kali Kak, 4 kali sehari. Contohnya biasanya itu ada antibiotik per 6 jam. Nah itu karena dia bentuknya antibiotik kan ada rentang efektivitas per 6 jam. Itu nggak boleh kita ini ngide lagi ya. Nggak bisa kita ngidit dan Jadi nggak bisa kita harus- tunda. Iya betul. Terus gimana Jadi itu? harus tetap per 6 jam. Jadi kalau dari kami sarannya tidak puasa dulu untuk membasmi infeksinya dengan antibiotik tersebut. Seperti itu. Untuk antibiotik, karena memang kan antibiotik ada jam-jam tertentunya betul. dan harus dihabiskan. Iya, betul. Kemudian tadi ya mungkin menjelaskan obat apa aja yang tidak boleh kita siasati 3 kali sehari tadi, ya salah satu tadi antibiotik. Misalkan per 8 jam, nah dari kami akan lebih baik jika tetap diminum per 8 jam dengan tidak puasa dulu. Nah nanti karena antibiotik kan rentang waktunya beberapa hari saja, nggak yang sebulan. Kemudian yang kedua yang penting juga Kak, ini adalah obat gula. Nah, obat gula kan kaitannya dengan kadar gula di darah. Jadi bergantung sama makanan yang kita konsumsi gitu. Nah, kalau misalkan 3 kalinya kita minum di siang hari, ya jelas batal ya. Kemudian kalau misalkan kita siasati tadi malam hari, takutnya pas malam tuh nggak makan. Jadi minum obat gula malah ngedrop nanti. Ya kan. Nah, itu kalau dari kami sarannya adalah tetap dengan konsultasi dengan dokter. Baiknya seperti apa ya untuk pengaturannnya? Karena terkait dengan mengontrol gula darah. Dari dokter mungkin bisa untuk penyesuaian dosis seperti itu. Nanti dimaksimalkan di waktu sahur dan buka. Atau dengan mengganti obat-obat yang memang tidak 3 kali sehari, bisa 2 kali sehari atau malah sekali sehari. Dan yang terpenting memang harus konfirmasi dengan dokternya. Seperti itu. Oke, nah kalau misalnya untuk pasien nih, pasti kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan biasanya pertanyaan satu dengan yang lainnya itu bisa jadi sharing juga. Kesalahan apa sih yang sering ditemuin kalau ketika apoteker nih ketemu berhadapan dengan pasien yang tentang minum obat nih selama bulan Ramadan khususnya? Kesalahannya yang pertama mungkin pasien tadi mensiasati dengan idenya sendiri tanpa konsultasi terlebih dahulu ke dokter atau apoteker gitu. Soalnya kan pengennya yang penting rapi minum obatnya, obatnya tetap diminum sampai habis. Diminum. Padahal puasanya tetap harus lancar. Padahal sebenarnya ada aturan khusus yang tergantung obatnya tadi Kak. Gitu. Kesalahannya tadi mungkin tidak ada konsultasi ya, jadi mungkin langsung ya udah minum sahur aja, ya udah diminum pas buka aja tanpa tahu tadi. Kemudian menggeser waktu tadi Kak, suka-suka, misalkan ya udahlah minum 2 kalinya pas malam aja atau malah double dosis, jadi yang dosis ketiganya langsung diminum 2 kali pas
sahur atau ternyata ada bukan, juga ya gitu. seperti itu ya. Jadi ya siapa tahu kan kita tidak tahu ya, mungkin sahabat sehat di rumah idenya sangat cemerlang gitu ya. Kemudian ada juga Kak yang tadi saya sebutkan ada antibiotik per 6 jam. Mungkin beberapa orang pengen puasa. Jadi kayak obatnya minumnya pas malam aja. 4 kalinya gitu. Padahal kan itu tidak boleh ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang sering terjadi ya, mungkin ada sobat sehat yang kalau sahur itu mepet subuh atau waktu imsak, jadi kayak biar kenyangnya lebih lama. Kalau buru-buru makan, ternyata obat yang harus diminum pagi sahur lupa karena udah buru-buru tadi gitu. Jadi itu harus konsisten. Jadi kan kalau misalnya obat dari apoteker 3x1 itu kan berarti ada aturannya dalam 24 jam dibagi 3, terus kemudian dari apoteker juga sudah menuliskan bisa dimulai dari jam-jam ini gitu. Berarti sebetulnya kalau ketika kita dapat obat saat bulan puasa pun juga ada sama dari apoteker bisa bantu untuk ini ya, mengarahkan sebetulnya ya. Iya, bisa banget dong Kak, pasti itu. Jadi biasanya kalau ketika kita edukasi, kita tanya dulu Ibu, Bapak mau puasa tidak gitu. Kalau misalkan mau puasa, nanti kami bantu menghitungkan jadwalnya. Ini yang sahur Bu, ini yang buka, seperti itu. Atau ketika tadi ada obat gula, dapatnya 3 kali, tapi pasiennya, saya pengen puasa gitu. Nah kalau misalkan belum dikonfirmasi dengan dokter, nanti kami bisa juga bantuan untuk konsultasi dengan dokternya gitu. Kalau pasien ini mau puasa seperti itu. Nah, Mbak Rahma, mungkin kalau tadi kan kita berbicara ada beberapa kekeliruan dari sahabat sehat ataupun pasien-pasien yang sering mensiasati cara minum obatnya itu. Nah, ketika sudah melakukan ide-idenya itu, ide-ide yang luar biasa itu untuk kapan harus minum obatnya, ternyata yang tadi dijelaskan oleh Mbak Rahma, waktunya itu keliru. Itu ada efek sampingnya nggak sih, Mbak? Nah, tadi ya sudah saya sebutkan ya, efek sampingnya bisa jadi terjadi. Nah, contohnya tadi misalkan antibiotik ya, kita terapinya jadi tidak tercapai karena kan tidak efektif minum obatnya. Kalau misalkan tadi ada obat gula, tadi salah satunya efeknya bisa hipoglikemi atau gula darahnya langsung ngedrop gara-gara tadi harusnya makan dulu terus minum obat, tapi karena mungkin terlalu malam nggak makan langsung minum obat, jadi bisa hipoglikemi juga. Atau juga yang mungkin kondisi serius itu tadi Kak, double dosis ya, ya takutnya ya udah langsung 2 atau mungkin nggak di waktu yang sama 2 tablet langsung, tapi jaraknya terlalu dekat seperti itu. Kayak misalkan jam 2 pagi bangun minum obat malam terus sahur minum lagi, ya itu terlalu dekat ya, takutnya nanti overdosis. Kalau obat overdosis takutnya nanti menimbulkan efek-efek yang tidak kita inginkan seperti itu. Ternyata memang dari kalau ada beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam minum obat memang ada efek sampingnya. Nah, tapi sahabat sehat, tenang aja. Kalau misalnya sudah ketemu dengan dokter, kemudian dapat resep obat, kemudian menebus obatnya kan ketemu dengan apoteker ya. Iya, betul. Itu punya hak untuk menanyakan ya sebetulnya. Iya, jadi itu hak semua pasien, semua sahabat sehat ketika menerima obat boleh bertanya. Ini obatnya yang diterima apa, bagaimana cara minumnya, apalagi selama bulan puasa. Iya, betul sekali. Mungkin gak sempet ya cari-cari gitu, dan langsung aja bisa ketika dapat obat bisa bertanya kepada apoteker yang menjelaskan obat, atau untuk ini lebih jelasnya lagi bisa pas periksa dengan dokter langsung bilang atau konsultasi dengan dokternya kalau ingin puasa. Ya, pokoknya harus ditanyakan. Jangan tadi, aduh aku lupa nanya, terus nanyanya sama Google itu biasanya ini jawabannya aneh-aneh ya. Nanti takut ada ide cemerlang tadi. Iya, takutnya ada ide cemerlang. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Mungkin boleh dikasih tips dong kakak apoteker kita dari RSA UGM untuk sahabat sehat semuanya. Gimana sih kiat-kiatnya untuk minum obat yang tepat ketika bulan Ramadan. Untuk rangkumannya sekalian ya, buat sahabat sehat yang ingin menjalankan puasa dan memang harus minum obat rutin ya, tidak boleh ditinggalkan. Dari saya ada 3 tips atau 3 rangkuman. Yang pertama adalah konsultasi. Ya, paling itu utama ya. Gitu, karena sobatnya sudah rutin tuh kontrol dengan dokter, bertemu apoteker udah rutin setiap bulan. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk konsultasi terkait obat-obat yang dikonsumsi selama Ramadan. Ditanyakan saja, siapa tahu ada perubahan dosis
dan perubahan waktu minum ya seperti itu nanti bisa dijelaskan oleh dokter maupun apotekernya. Kedua adalah konsisten. Jadi kalau memang sudah tahu jadwal waktu minumnya, misalkan sahur atau berbuka, silahkan diikuti, jangan sampai lewat. Soalnya kalau misalkan kelupaan ketika sahur udah nggak ada waktu lagi untuk minum obat. Iya. Ya betul, kalau niatnya puasa ini ya iya, penuh. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah tadi terkait kesalahan ya dan efeknya apa, kita harus kenali sinyal tubuh kita. Kalau misalkan kita takutnya udah minum obat gula ya, untuk pasien diabetes, siangnya kok merasa ada efek samping hipoglikemi seperti ya gemeter, lemes, kayak mau pingsan, nah itu harus kita kenali biar mendapatkan pertolongan pertama gitu. Kalau misalkan dalam keadaan gawat darurat kan boleh ya membatalkan puasa. Ya, karena kalau dalam Islam sendiri kan puasa itu adalah ada rukhsahnya atau keringanannya. Jadi kalau pasien yang sakit tuh boleh tidak puasa. Tidak memberatkan ya Iya, intinya. jadi tidak memberatkan. Jadi kayak jangan ditahan-tahan menunggu waktu buka baru minum obat, tapi kalau memang kondisinya sudah darurat, boleh untuk membatalkan puasa. Seperti itu. Oke. Lengkap sekali. Ternyata itu ada tips utamanya. Tadi adalah konsultasi ternyata. Memang kalau malu bertanya itu susah di jalan ya. Kadang ada ide-ide yang muncul itu karena malu bertanya. Oke deh sahabat sehat, ya tadi tips-tips terkait minum obat selama puasa Ramadan. Semoga buat Mbak Rahma dan juga semua sahabat sehat di rumah yang sedang menonton podcast ini puasanya dilancarkan hingga nanti menjelang Hari Raya Lebaran. Mungkin satu lagi Kak. Apa itu? Ternyata masih ada. Ya mungkin dari sobat sehat ya yang sekarang konsumsi obat-obatan, jangan jadikan obat itu sebagai penghalang puasa gitu, tapi jadi sebagai penyemangat kita, karena dengan obat akan membuat kita lebih sehat dan kuat ketika menjalankan puasa. Oke, itu kata-kata bijak hari ini ya. Oke deh, terima kasih Mbak Rahma atas waktunya kita boleh ngobrol-ngobrol hari ini. Dan untuk semua sahabat sehat di rumah, sampai jumpa di TikTok selanjutnya. Bye-bye.